Raja Kal! Hidup 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 Raja Kal! Ambika, berikan piring pemujaan kepada Ragaswara. Hari ini dia akan duduk bersamaku. Maharaja, sudah 7 tahun. Inggris sudah meninggalkan negara kita. Kau dan aku, Amerkot, semuanya sudah berubah. Tapi satu hal tidak berubah. Kenapa kau melakukan peringatan kematian Gayatri setiap tahun sejak 7 tahun? Aku tidak pernah tanya tentang ini padamu. Tapi hari ini aku ingin tahu. Katakan kenapa? Aku tidak melakukannya untuk mereka. Aku melakukannya untuk bagian yang mati bersama mereka. Bagian siapa? Bagian Kaal. Tapi kau kan... Tapi Kaal masih hidup. Apakah ini yang ingin kau katakan? Perhatikan baik-baik. Apa kau pikir aku Kaal yang sama? Pada malam itu, monster itu mati. Saat itulah Raja Amerkot Kaal lahir. Dan itu hanya mungkin karena pengorbanan Gayatri dan juga anaknya. Itulah alasannya aku mengingat pengorbanan mereka dan mengadakan doa-doa ini. Lagi pula harus ada perbedaan antara monster dan manusia. Ketika Kaal adalah monster, dia adalah monster paling berbahaya. Dan sekarang inilah dia telah menjadi manusia. Gayatri yang malang. Siapa sangka suatu hari Ratu Amerkot menemui nasib seperti itu. Dia atau anaknya tidak bisa bertahan hidup. Kebahagiaan kami semua ada di atas dia dan mayat anaknya. Dan sekarang tidak ada yang bisa menentang kita. Tidak ada. Golu, Hamid, Birju, kenapa kalian tidak mengerti? Aku bilang tidak, jadi itu artinya tidak. Rani, jika bukan kau, siapa yang akan membantu kami? Iya, berapa banyak lagi yang bisa aku bantu? Rani, kau selalu membantu kami. Bantu kami sekali lagi ya. Tolong bantu kami. Kali ini tidak, Hamid.
Ketika aku berkata aku tidak akan pergi ke istana, aku bersungguh-sungguh. Nenekku melarangku karena monster dan penyihir tinggal di sana. Tidak, aku pernah ke istana 3 kali. Jika ada monster dan penyihir, mengapa aku tidak melihatnya? Orang-orang tidak selalu berada di rumah. Ada kemungkinan bahwa pada saat itu mereka pergi ke rumah nenek mereka. Dengar, nenek dan ayahku tidak pernah berbohong. Jika mereka mengatakan ada monster dan penyihir di sana, maka itu benar. Rani, Ayah Birjo akan mati jika kau tidak pergi ke istana. Ya, Ayah Birju sakit parah. Dia butuh makanan yang enak. Para penjaga istana itu sudah mengambil semua biji-bijian yang bagus. Aku tidak bisa pergi walaupun aku mau. Nenek telah membuatku bersumpah demi Tuhan. Hantu hijau, tonik hijau. Kau terbebas dari janjimu. Ngomong-ngomong, kau sudah berjanji untuk tidak pergi ke istana, kan? Kau tidak berjanji untuk tidak masuk ke gudang dekat istana. Kita harus mengambil biji-bijian. Ya, Hei, itu namanya mencuri. Kalau aku mencuri bukumu dan kau mengambilnya kembali pada saat yang sama, apa itu namanya mencuri? Kalau itu bukan mencuri. Rani, jika kau tidak membantu, maka Ayah Birjo akan mati. Dan itu akan menjadi dosa yang lebih besar daripada mencuri. iya. Kau selalu saja membuatku marah. Dan aku merasa tidak berdaya. Rani, kau masuk saja ke dalam. Kenapa? Ada apa dengan kakimu? Kau itu pelari tercepat. Tidak ada yang akan bisa menangkapmu. Karena itu kami memintamu. Ada begitu banyak karung biji-bijian. Nenek benar. Pasti ada monster dan juga penyihir di istana yang makan begitu banyak makanan. Itu sebabnya mereka perlu mengumpulkan begitu banyak biji-bijian. Seharusnya aku bisa mengambil lebih banyak lagi. Seharusnya tidak gagal, kan? Hei anak kecil, apa yang sedang kau lakukan? Kau siapa? Tangkap dia! Itu dia, tangkap! Dewa Hanuman, selamatkan aku dari monster ini. Aku memang pernah mencuri manisan dari piringmu. Aku akan meletakkan 2 manisan untuk menggantikannya. Sekarang tolong bantu aku. Lari! Tunggu! Kita tidak bisa meninggalkan Rani sendirian. Dia kan takut ketinggian. Dia adalah Rani. Kalau satu pintu tertutup, pintu yang lain akan terbuka untuknya. Dia berlari lebih cepat daripada mobil. Tidak ada yang akan bisa menangkapnya. Ayo kita pergi saja. Penyihir istana. Apa yang salah Durjansing? Maaf Ibu Suri, gadis kecil ini telah mencuri biji-bijian dari gudang istana.
akan mencekikmu jika aku melihatmu lagi. Ini Birju, beberapa butir untuk ayahmu. Dan jangan pernah minta aku untuk pergi ke istana lagi ya. Iya, terima kasih Rani. Rani, kau sangat baik. Kau harus ambil lagi. Kenapa tidak? Ayah Birju membutuhkannya. Makanya Dewa Hanuman memaafkanku. Jika aku membawa untuk diriku, maka itu namanya mencuri. Dan aku akan menjadi orang yang berdosa. Nenek, aku tidak melakukan apa-apa. Dan dia tidak mencuri apapun. Setiap kali kau melakukan kesalahan, kau akan memainkan bibirmu dan mencoba untuk menyembunyikan sesuatu. Sekarang katakan, apa yang kau lakukan kali ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Kami bermain kabadi, aku bersumpah, Nek. Aku bersumpah demi burung hitam. Ah, ya ampun. Kenapa kau menangis? Dia merindukan Harilal, Nek. Harilal? Siapa itu Harilal? Harilal itu adalah kataknya yang tenggelam di air. Kau akan dihukum jika berbohong. Tidak, Nek. Rani tidak melakukan apapun. Dia hanya membantu ayahnya Birju. Membantu dia? Bagaimana caranya? Dia membawakan biji-bijian untuk ayah Birju dari istana. Cuma itu saja. Para penjaga tidak bisa menghentikannya. Dia masuk ke dalam dan... Kau harus mencoba rempah-rempah hitam. Mungkin saat itu kau akan bisa menyimpan sesuatu di dalam dirimu. Siapa yang memintamu menyanyikan puji-pujianku? Kau sendiri? Aku? Iya. Rani, kau selalu mengatakan jangan takut kalau melakukan sesuatu yang benar. Iya. Kau ingin pergi ke istana? Ayo, aku akan membawamu ke istana. Ayo. Kau membuat 2 kesalahan hari ini. Kau berbohong dan mencuri sesuatu. Dan aku juga telah makan manisan tanpa izin Dewa Hanuman. Tunggu. Aku beri ramuan pahit. Kita lihat apa kau masih bisa berbohong. Tidak, Nenek. Aku tidak akan pernah berbohong lagi. Dan? Aku juga tidak akan mencuri apapun. Dan aku bahkan tidak akan memakan manisan tanpa izin Dewa Hanuman. Dan aku juga tidak akan pergi menemui penyihir berambut putih itu. Penyihir berambut putih. Penyihir berambut putih. Ayah. Iya, Nenek, itu benar. Penyihir tua itu ada di istana. Rambutnya berwarna perak dan tangannya dari emas. Jika dia menangkapku, dia pasti akan memakanku. Rani, apakah penyihir itu sempat melihatmu? Kenapa kau melakukan ini, Rani? Bagaimana jika dia mengenalimu? Ibu, biarkan saja. Dia hanya anak kecil, biarlah. Silakan kau bicara padanya. Kenapa kau tidak juga mengerti, Rani? Aku mengatakan ini untuk kebaikanmu. Ada monster menyeramkan di istana itu. Mereka menyusahkan semua orang. Katakan, kau akan ke sana lagi?
Aku tidak akan pergi ke sana lagi. Aku bersumpah demi burung hitam. Nenek, jangan menangis ya. Saat nenek menangis, maka seluruh duniaku akan menjadi terbalik. Ayah, jangan lakukan ini. Aku bisa mati. Kau juga tidak akan hidup. Kau mengerti? Kau adalah singa yang hidup. Dalam kehidupan tikus, hanya namamu saja yang raja. Kau juga harus berperilaku seperti raja. Apa yang kau lakukan? Biarkan dia pergi. Kenapa kau melakukan itu pada anakku? Berhenti, Kaal. Apa yang kau lakukan? Dia adalah putramu sendiri. Dia itu adalah darah dagingmu. Dia akan mengikuti jejakmu. Bersabarlah sedikit, Kaal. Aku rasa perlu waktu agar tanaman tumbuh menjadi pohon. Kemarilah, sayang. Sekarang kau pergilah. Dan raja sekarang adalah tanggung jawab. Kemarilah, sayang. Aku tidak bisa mengendalikan ular, jadi aku harus mengendalikan anaknya agar dia tumbuh untuk menggigit ular itu. Aku tidak bisa memenangkan ayahmu dengan ketakutan, tapi aku pasti bisa memenangkanmu dengan cintaku. Kau ingin makan sesuatu? Bagaimana kau bisa sampai di situ? Jangan lompat, kembali. Oh tidak, dia juga sangat keras kepala. Kali Prasan pasti akan kembali. Jangan takut, aku akan datang. Orang yang takut setengah mati. Orang yang takut setengah mati. Hei Rani. Nenek kembali. Sekarang kau dan aku akan dipukuli. Dan kita berdua akan diusir dari rumah. Apa yang kau lakukan di situ? Apa yang kau lakukan denganmu? Aku sudah bilang untuk meninggalkan dia di luar Hamirpur. Nenek bisa memarahiku nanti. Pertama, turunkan aku dulu. Aku merasa sangat takut. Ayah. Ya ampun. Lakan, cepat turunkan dia. Dia tidak bertanya padaku sebelum memanjat. Dia memanjat sendiri. Dia akan melompat turun sendiri. Ayah kan tahu aku sangat takut pada ketinggian. Turunkan aku. Turunkan aku, Ayah. Tunggu, cepat. Aku datang. Hei, hati-hati. Dan biarkan Kalu tetap di sana. Ayo Kali Prasad, kau juga pulang ya. Ayo sana. Ya. Rani, selalu ingat bahwa ayahmu tidak akan pernah membiarkanmu jatuh. Kau mengatakan kau akan meninggalkan Kalu. Nenek, Kali Prasad. Ya benar, Kali Prasadmu. Kau mengatakan kau akan meninggalkannya. Kau berbohong lagi. Tidak, Nenek. Aku sudah meninggalkannya. Tetapi dia itu pintar. Karena itu dia ingat alamat rumah kita. Itu sebabnya dia kembali sendiri. Ah, benarkah? Dan kau membawanya pulang? Cintanya telah memaksaku, Nek. Biarkan dia tinggal bersama kita ya. Dia tidak akan menyusahkan nenek sama sekali.
dia malah akan membantu nenek dengan pekerjaan rumah. Dia akan melindungi rumah dan dia akan menakuti kucing. Iya, seperti itulah. Dan dia akan membersihkan semua peralatan sampai bersih. Baiklah. Tapi jika kau berbohong pada nenekmu lagi, maka... Kenapa kau sangat menyusahkan nenekmu, Rani? Aku tidak menyusahkan nenek, Ayah. Nenek marah kepadaku karena aku bisa membujuknya. Baik. Ayah akan melakukan pekerjaan dan kembali. Jaga dirimu ya. Mengerti? Aku akan membujuk nenek. Benarkan Kaliprasad? Keluar! Tidak keluar! Bolanya tidak mengenai tanggul. Benarkah? Jika bola tidak mengenai tanggul, bagaimana bisa jatuh? Ya karena angin. Kalau tidak percaya, tanya saja pelayan. Jatuhnya karena angin kan? Ya Tuan Jivan, anginnya cukup kuat. Kau berbohong kan? Aku berbohong. Baiklah kalau begitu, ayo kita panggil ayah. Biarkan ayah memutuskan siapa yang berbohong. Putra sulungnya atau putra bungsunya? Terima kasih. Ada aturan tentang hutan. Jika gajah terjatuh, bahkan semut bisa memanjat di atasnya. Aku tidak tahu bahwa aturan ini juga berlaku di kota kita. Kemerdekaan telah mengambil semua kekuatan. Dan sejak saat itu, semua petani yang kelaparan dan miskin mulai menganggap diri mereka sebagai manusia. Iya, Yang Mulia. Dan lihatlah keberanian mereka. Mereka mengundang Anda ke perayaan. Mengundang Anda. Aku yakin saat-saat buruk sudah tiba. Apa yang aku dengar ini, Kaal? Kalau kau tidak menerima undangan petani, aku sedang bicara denganmu, Kaal. Kau dengar? Aku pikir wanita tua ini sedang bicara denganmu. Karena aku yakin dia tidak bodoh. Dia berani berbicara dengan nada seperti itu kepada Raja Amerkot. Sekarang lihatlah, tidak bisakah seorang ibu bahkan marah dengan putranya? Katakan padaku, Kaal, mengapa kau menolak untuk pergi ke sana? Ibu Suri, desa itu kan sangat kecil, jadi tidak pantas raja datang ke sana. Dan bukankah tidak bisa diterima jika Maharaja kalah dalam pemilihan? Siapa yang bisa mengalahkanku? Tentu saja orang yang sama yang undangannya belum kau terima, Kaal. Negara kami telah memperoleh kemerdekaan. Waktu pun telah berlalu. Angin juga berubah. Pertama ada raja, sekarang ada pemimpin. Dan para pemimpin ini dipilih oleh rakyat. Kau tidak bisa lagi mengambil apapun yang kau inginkan. Sekarang kau perlu menipu untuk mengambil apapun. Itu sebabnya kau harus menemui rakyatmu, Kaal. Kau harus belajar bersikap sopan kepada mereka. Kalau tidak, rakyatmu akan memilih orang lain. Jadi putuskan, kau akan pergi ke Hamirpur. Baiklah. Sekarang kau keluar, berikan tongkatnya. Ini bukan bola keluar. Kalau tidak percaya, tanya saja pada pelayan. Ini bukan bola keluar kan? Ya Tuan Jivan, itu bukan bola. Baiklah, katakan padaku apa bola itu keluar. Bola melengkung setelah bola ke-8 disebut bola keluar. Tongkatku, ini tongkatku. Lepaskan. Itu bukan bola keluar. Ini tongkatku. Tidak. Ibu, ayah, lihat kakak raja curang mainnya. Lihat Maharaja. Raja selalu mengganggu Jivan kita. Apa yang terjadi di sana? Kemari. Ayah, kakak raja tidak membiarkan aku memukul dengan tongkat. Maharaja, kenapa kau belum memberitahu raja? Seorang kakak seharusnya mengalah untuk adiknya. Tapi dia malah ingin merebutnya.
Aku bisa menjelaskan padanya, tapi nanti orang-orang bilang aku adalah seorang ibu tiri yang sangat kejam pada anak tirinya. Tolong kau bilang padanya. Raja, berikan tongkat. Ambillah ini Jiva. Pergi dan mainkan. Terima kasih, Ayah. Dewa Krishna, aku tidak akan meminum susu yang diberikan oleh nenek. Kenapa aku tidak meminumnya? Ini terakhir kalinya aku berbohong. Aku tidak akan pernah berbohong lagi. Ibu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia hanya anak kecil. Bagaimana dia bisa belajar berdiri jika dia tidak pernah jatuh? Ibu Ratu, kau mungkin lupa. Dia itu putri siapa? Ini yang tidak bisa aku lupakan, Lakan. Aku selalu khawatir tentang dia. Aku telah menumpahkan darahku untuknya. Aku tidak bisa melihatnya tergores sedikit saja. Ayo sarapan dulu. Aku tidak punya waktu hari ini, Nenek. Aku harus pergi ke sekolah. Ada orang-orang besar datang hari ini. Dan aku juga harus ikut bagian dalam kompetisi. Kompetisi apa? Oh ya, pasti ada kompetisi. Nenekmu bertanya ada kompetisi apa? Ayo jawab. Kompetisi menggambar. Baiklah. Aku pergi sekarang ya. Orang-orang besar akan datang. Dia mirip dengan ibunya. Dia bahkan tidak menyentuh susunya. Dia merencanakan kenakalan baru. Aku ingin tahu orang besar mana yang datang. Mengapa ayah selalu memihak pada Zivan? Seolah-olah aku bukan anaknya. Aku tidak penting bagi siapapun. Tidak ada yang menganggapku keluarga ini. Aku ada untukmu, Raja. Kau tidak perlu khawatir selama ada aku di dekatmu, sayang. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke suatu tempat di mana kau akan belajar. Tidak peduli apakah Al menganggapmu putranya atau tidak. Tapi dunia menganggapmu sebagai putranya. Kemana kita akan pergi? Hamirpur. Lihat Rani, permainannya sangat mudah. Kau harus panjat tembok itu. Kau akan menaruh sendok di mulutmu dan kelereng di sendoknya. Kau tidak boleh menjatuhkannya. Rani, kau akan naik dari sini dan candu naik dari sana. Orang yang sampai pertama yang akan menang. Sangat mudah kan? Iya. Bahu ayahku saja tidak bisa aku panjat. Dan kalian sekarang malah ingin aku memanjat tembok itu. Iya. Karena kau itu berani. Iya, aku memang berani, tetapi tidak bodoh. Tidak mungkin. Aku kira ini akan menjadi balapan. Dan itulah sebabnya aku berbohong di rumah tadi. Tapi Rani, kalau kau tidak ikut maka kita akan kalah. Iya, Rani. Jika Candu menang, maka dia akan mengganggu semua orang. Lihat ke sana. Pembicaraan kalian semua selalu saja bisa memaksaku.
Sekarang kemana dia pergi? Dia pergi makan kacang. Setiap kali dia merasa khawatir, dia makan kacang. Hidup Raja Kal! Hidup Raja Kal! Hidup Ibu Suri! Hidup Ibu Suri! Hidup Raja Kal! Hidup Raja Kal! Hidup Ibu Suri! Hidup Ibu Suri! Pelayan, bawa raja bersamamu. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk sekolah kita ini. Karena Maharaja Kaal telah datang ke sini. Kini kami mengharapkan sambutan beberapa kata dari Yang Mulia Raja. Anak-anakku tersayang. Anak-anakku tersayang. Kalian masa depan negara kita. Kalian adalah masa depan negara kita. Negara ini banyak mengharapkan kalian. Negara ini banyak mengharapkan kalian. Negara ini banyak berharap dari kalian. Negara ini banyak berharap dari kalian semua yang ada di tempat ini. Di masa depan kalian. Demi masa depan kalian. Demi masa depan kalian. Masa depan yang mana? Aku rasa dia lupa. Demi masa depan kalian. Ada di tangan kalian. Ada di tangan kalian. Hei Golu, aku tidak melihat Ranimu. Apakah dia melarikan diri? Hei, Rani tidak takut pada siapapun. Tapi di mana Rani? Ayo sana. Tempat ini bau sekali. Antar aku ke kamar mandi yang lain. Ayo. Di sini hanya ada satu kamar mandi. Sudahlah Pangeran, seluruh tempat ini milik Anda. Anda bisa buang air dimanapun Anda mau. Silakan saja. Baiklah, ayo ke sana. Itu bukan urusanmu. Sekarang jadi urusanku. Tempat di mana aku akan buang air kecil adalah ruang kelas kami. Siapa yang akan menghentikan aku? Kau. Rani, apa dia membuat masalah padamu? Bukankah guru bilang orang besar akan datang? Tapi apa ini? Dia sangat kecil. Kau ingin menanyakan sesuatu, bukan? Tanya sekarang. Baiklah. Sebenarnya aku mau buang air. Kalau begitu pergi ke sana dan lakukan itu. Tempat itu bau sekali. Apapun yang ingin kau lakukan di sana. Jika tidak, apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengubahmu menjadi acar. Iya. Apa? Acar? Dulu ada seorang anak lelaki yang buang air di kelas kami. Iya. Dan kami menghabiskan acarnya.
Acarnya akan terasa enak dengan roti kentang isi. Iya. Setelah kata-kata berharga dari Maharaja, sekarang kita mulai perlombaan olahraga. Dari mana kau? Ayah, aku mau ke kamar mandi. Tapi seorang gadis menghentikanku. Dia juga menggangguku, Ayah. Kau takut pada seorang gadis? Ayah rasa kau memang seperti itu. Coba kau lihat itu, Raja. Gadis itu lebih berani. Dasar pengecut. Yang mulia, nikmatilah makanan dari Hamirpur. Hati-hati. Kau bisa jatuh. Oh, tidak. Kenapa Rani memanjat ke sana? Dia bilang kalau dia ikut perlombaan. Jadi kau sudah tahu? Ini bukan lomba menggambar, tapi sesuatu yang lain. Ya Tuhan. Gadis ini banyak berbohong padaku. Dan kaulah yang mendukungnya. Ibu Suri, lihat betapa beraninya Rani kita. Sampai di sana tanpa menjatuhkan kelereng. Hebat sekali. Artinya dia menang. Dia menangkan, Ayah. Ayah, sampai kapan Ayah akan terus menyelamatkanku? Selalu, sayang. Dimohon kepada Yang Mulia Maharaja untuk menyerahkan penghargaan kepada tim pemenang. Rani? Rani, apa kau terluka? Aku tidak terluka, Nenek. Aku kalah. Dan semua orang kalah karena aku. Ayo, kita pulang sekarang. Ayo. Aku minta pada Rani untuk naik ke atas panggung sekarang.
yang akan mendapatkan penghargaan spesial. Penghargaan untukku? Ayo Rani. Tahta membuat seseorang mengorbankan keluarganya. Dan kau harus melakukan pengorbanan ini. Yang Mulia Indrafardan Singdeo, aku mengutukmu. Dengarlah, aku tidak akan membiarkanmu menang dengan mudah. Yang Mulia Indrafardan Singdeo, sekarang lihat apa yang sudah kubawa untuk menghukummu. Ga'a, Maha Ga'a. Sebelum prajurit Ibu Suri datang kemari, kau harus pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenalmu. Bersembunyilah dengan tanpa identitas apapun dan pergi selamanya.